Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Putri Ardiani dengan NIM 19308111059 dari program studi Administrasi Bisnis kelas 7A. Di sini saya akan membahas 3 materi dari mata kuliah Administrasi Perkantoran, yaitu mengenai pengertian administrasi perkantoran, perkantoran modern, dan pengawasan perkantoran. Pada topik yang pertama, yaitu administrasi perkantoran. Secara etimologi, administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu ad, yang memiliki arti melayani, membantu, dan memenuhi. Administrasi dalam bahasa Inggris yaitu administratif. Sedangkan pengertian administrasi sendiri yaitu adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan terhadap penggerakan agar mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan pengertian administrasi perkantoran sendiri yaitu kegiatan penataan pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, ruang lingkup administrasi perkantoran mencakup kegiatan kantor dan sarana fasilitas kerja perkantoran. Pengertian kantor sendiri yaitu adalah wadah atau tempat bagi sekelompok orang atau organisasi yang melakukan kegiatan tata usaha. Kegiatan pekerjaan kantor pada umumnya terdiri dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan perkantoran, pengorganisasian perkantoran, pengarahan perkantoran, dan pengawasan perkantoran. Sedangkan sarana dan fasilitas kantor yaitu adalah lokasi kantor, gedung, peralatan, interior, dan mesin-mesin kantor. Karakteristik administrasi perkantoran yaitu bersifat pelayanan, merembes segenap organisasi, dan dilakukan oleh semua pihak. Sedangkan asas administrasi dibagi menjadi 3, yaitu asas perencanaan, asas penyederhanaan, dan asas penggabungan. Selanjutnya pada materi kedua yaitu perkantoran modern. Ciri-ciri perkantoran modern yaitu memiliki bangunan dan tata ruang yang baik, menggunakan alat dan perlengkapan yang tepat, pegawai dalam melakukan tugasnya berdisiplin, sikap dan cara berpikir sesuai dengan zaman, mendayagunakan biaya, menerapkan tata laksana yang demokratis, efektif, efisien, dan juga produktif. Aspek manajemen perkantoran yaitu tujuan, organisasi, metode, kepegawaian, lingkungan, dan mesin serta perlengkapannya. Pegawai administrasi atau yang sering disebut dengan admin adalah pekerjaan yang tugasnya mengorganisir atau memastikan setiap pekerjaan yang bersifat administratif atau ketatausahaan dalam sebuah perusahaan. Skill yang harus dimiliki oleh staf administrasi ini yaitu kemampuan berkomunikasi secara efektif, manajemen waktu, mampu mengoperasikan Microsoft Office, attention to detail, organizational skill, kolaborasi dan kerjasama tim, dan kecerdasan emosional. Kemudian pengembangan karir merupakan kebutuhan yang harus terus dikembangkan dalam diri seorang karyawan di dalam perusahaan sehingga mampu untuk memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai prestasi dalam perusahaan. Selain itu, kompensasi juga menjadi hal yang penting bagi suatu perusahaan sebagai balas jasa atau imbalan perusahaan terhadap pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran atau loyalitas yang telah diberikan pegawai pada perusahaan. Pada topik yang terakhir yaitu pengawasan administrasi perkantoran. Secara filosofis, pengawasan itu yaitu proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, pengawasan itu adalah usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar. Tujuan pengawasan yaitu meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan efisiensi dan keuntungan,
menilai derajat penyampaian rencana kerja, mengkoordinasikan beberapa elemen tugas, dan meningkatkan keterkaitan terhadap tujuan. Selain itu, manfaat pengawasan yaitu membantu memaksimalkan keuntungan, membantu pegawai dalam meningkatkan produktivitas, menyediakan alat ukur produktivitas, mengidentifikasi beberapa hal yang membuat rencana, membantu pencapaian kerja sesuai tingkat. Sedangkan tugas pengawasan kantor yaitu memberi instruksi untuk melakukan pekerjaan, mengawasi pegawai untuk mengetahui apakah pekerjaan telah dilaksanakan. Yang ketiga, melatih pegawai untuk melaksanakan pekerjaan. Yang terakhir, untuk memelihara hubungan antara manusia yang baik dengan para pegawai. Untuk menghasilkan pengukuran yang baik, maka diperlukan evaluasi yang didasarkan pada data yang akurat. Oleh karena itu, kontrol terhadap kualitas dan kuantitas mengarah kepada kuantifikasi komponen evaluasi agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Berikut teknik pengawasan kualitas. Yang pertama ada inspeksi total atau yang sering disebut dengan pengecekan. Yang kedua pengontrolan kualitas dengan statistik, dan yang ketiga kesalahan nihil. Mungkin cukup sekian 3 materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.